syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, juga kemampuan untuk melaksanakan doa malam bersatu hati. Kami berdoa dan memperhatikan firman Tuhan saat ini. Urapi kami semua, baik anakmu ini dan tim yang ada di sini, dan juga kami yang walaupun di tempat berbeda menyatukan hati untuk merenungkan firman-Mu dan ingin melayani Tuhan dengan doa. Tuhan memberkati semuanya, sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Dan ketika nama Tuhan kami muliakan, maka kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kita di sini. Nah, mari kita melanjutkan doa malam kita, dan untuk doa malam itu temanya bebas. Jadi saya berdoa saudara. Saudara boleh mengajukan pertanyaan atau boleh mengusulkan ya tema-tema atau judul-judul renungan yang akan kita perhatikan bersama setiap harinya, khusus untuk doa malam saudara ya. Jadi kalau yang doa pagi jelas ya, temanya mempersiapkan kemenangan, dan kita mencoba sudah mulai melaksanakan, memperhatikan mulai kitab Kejadian akan kita selesaikan oleh anugerah Tuhan nanti sampai kitab Wahyu. Kita renungkan secara seksama saudara ya, jadi sedikit demi sedikit. Puji Tuhan, wah ini anugerah. Nah, yang kali ini kita akan melihat firman Tuhan di surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ya, judulnya adalah memahami akar kejahatan. Ya, memahami akar kejahatan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, sampai di sini mari kita renungkan bahwa di dalam satu bagian firman Tuhan ini, dalam satu ayat ini, ada beberapa penekanan, ada beberapa frasa yang harus kita perhatikan. Di sini dikatakan akar segala kejahatan. Saya perhatikan di terjemahan lain ternyata juga disebutkan pakai kata segala. Walaupun mungkin pada kenyataannya ya tidak semua kejahatan itu berasal dari cinta akan uang sih. Ada kejahatan yang muncul karena nafsu biologis bisa ya. Ya, karena kalau nafsu serakah itu dimungkinkan ya. Akarnya dari keuangan. Tapi kalau firman Tuhan saja menyatakan bahwa akar segala kejahatan itu karena cinta akan uang, maka memang cinta akan uang itu menimbulkan lebih banyak lagi kejahatan yang muncul dari sana. Nah, padahal uang ini kan benda berharga yang diingini banyak orang, dan manusia sekarang tidak mungkin lepas dari yang namanya uang, karena uang itu alat pembayaran yang sah. Jadi kalau saya mengingat konon zaman dulu itu yang namanya ingin mendapatkan benda lain itu dengan cara barter atau ditukar. Contohnya seorang petani itu menghasilkan hasil pertanian misalnya beras begitu. Tapi kan tidak cukup hanya dimakan beras saja. Dia perlu lauk, perlu garam. Nah, makanya dia pergi ke tempat penukaran atau pergi kepada orang yang memiliki garam misalnya. Nah, sebagian beras ditukarkan garam sehingga nanti di rumah bisa membuat sayur ada garamnya. Nah, itu. Permulaannya barter, tapi kemudian dipikirkan bahwa alat penukar yang sah itu harus ada. Jadi tidak harus membawa barang yang sedemikian besarnya.
Sampai akhirnya ditemukanlah uang. Dan kalau kita perhatikan, uang ini ternyata dikenal sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman Perjanjian Lama sudah mengenal keuangan. Sejak zaman Romawi, ya, zaman Perjanjian Lama, bahkan sebelumnya sudah dikenal adanya alat pembayaran namanya uang. Nah, hanya wujudnya aja yang semakin lama semakin modern. Kalau dulu hanya dikenal setelah manusia mengenal logam, maka uang itu terbuat dari logam, alat pembayaran yang sah. Tapi kemudian sekarang justru lebih modern lagi, saudara ya. Jadi uang itu sekarang tidak berwujud secara fisik, ya. Dikenal sebagai uang kartal dan uang giral gitu ya. Uang yang fisik, yang lembaran-lembaran uang ataupun logam yang bisa kita pegang, tapi sekarang juga berwujud angka saja. Makanya uang walaupun jumlahnya miliaran atau puluhan miliar, tapi hanya bisa dibawa dengan sebuah kartu kredit yang ringkas sekali. Nah, itulah uang. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa cinta akan uang itu yang menjadi akar dari segala kejahatan. Padahal sebetulnya kan orang membutuhkan uang dan orang mencari uang. Dan kalau kita pikirkan secara objektif, orang mempunyai uang banyak itu juga boleh loh, enggak dosa loh. Mencari uang itu juga malah harus, ya kan begitu, kebutuhan itu. Nah, kemudian mengkoleksi uang itu sendiri itu juga boleh saja, ya. Itu karena itu kebutuhan. Nah, tapi kalau yang disebut cinta uang itu berbeda lagi. Dalam terjemahan lama ternyata dituliskan bahasanya agak lucu yang terjemahan lama itu. Bunyinya begini kalau terjemahan lama. Karena tamak akan uang itulah akar segala jenis kejahatan. Maka ada orang yang merebutnya itu telah tersesat daripada iman sehingga menikamkan banyak duka cita ke dalam dirinya. Bahasanya lucu tapi memperkaya, karena di sini dikatakan istilahnya bukan cinta uang tapi tamak akan uang, ya. Lalu dikatakan tadi untuk mengusahakan itu. Nah, di sini ditulis memburu. Jadi tamak akan uang atau cinta uang itu sudah bukan sekedar mencari uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tapi memang namanya tamak itu rakus, saudara. Kalau yang disebut rakus itu apapun dikoleksi, apapun direbut, nah gitu, itu namanya rakus. Apapun dimakan, itulah istilahnya, ya itu yang disebut rakus. Dan tidak punya kenyang. Yang disebut rakus itu seperti itu, tidak habis-habisnya untuk merebut dan memburu. Nah, itu rakus atau tamak itu. Nah, di sini yang dikatakan cinta akan uang itu yang dimaksud. Itu menjadi sumber segala kejahatan, akar segala kejahatan. Dan ternyata kalau kita renungkan terbukti toh sekarang ini banyak orang masuk penjara itu karena rakus akan uang, tamak akan uang. Coba kalau kita mengingat ada ketua pengadilan konstitusi masuk penjara, ada ketua MPR masuk penjara. Kita punya itu ya, ya bener ya, ketua MPR toh, atau ketua DPR, ketua MPR toh itu ya, yang masuk penjara itu ya. Ya itulah ya, saudara tahu. Itu sebetulnya kan orang-orang terhormat. Kurang apa kalau dari sisi keuangan dan kehormatan, saudara ya. Tapi tamak akan uang. Dan berapa banyak kepala daerah yang masuk penjara karena korupsi, ketahuan korupsi dan bisa dibuktikan. Jadi tamak akan uang, saudara ya. Pakai alasan dulu waktu mau pilihan kepala daerah itu harus menggunakan uang banyak, lalu setelah jadi pejabat maka harus mencari pemulihan
keuangan itu dengan banyak korupsi gitu, itu alasan, tapi intinya adalah tamak akan uang. Saya jadi ingat, saya pernah mendiskusikan dengan seorang teman, mendiskusikan sebuah buku manajemen ekonomi. Di sana dikatakan bahwa anggapan akan uang itu bisa berbeda-beda. Yang dicontohkan di sana adalah kalau seseorang yang lahir dari keluarga yang berkekurangan sama seseorang yang lahir dari keluarga orang kaya ya atau orang yang berkelebihan, itu menganggap uang itu berbeda. Ya ini teori sih ya. Jadi orang kalau lahir dari keluarga yang berkekurangan itu berbeda dengan orang yang lahir dari keluarga kaya. Kalau seorang yang lahir dari keluarga kaya itu menganggap uang itu sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu. Jadi uang adalah alat untuk meraih sebuah tujuan. Itu uang, entah untuk membeli tertentu, untuk mengupah jasa tertentu, untuk menyediakan transportasi sampai ke tempat tertentu begitu. Jadi uang itu alat untuk memperoleh terpenuhinya sebuah tujuan. Tapi kalau yang lahir dari keluarga yang berkekurangan, uang itu adalah benda yang berharga. Nah ini loh, jadi saya waktu itu terus berpikir, kalau saya yang dari mana ya? Coba kita bayangkan keluarga kita masing-masing. Kalau saudara rasanya juga begitu. Ya. Saudara yang datang dari keluarga yang bisa disebut tidak kaya, wah pegang uang banyak itu rasanya senang sekali. Itu adalah sebuah harta kekayaan. Nah, padahal yang benar sebetulnya uang itu adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini dikatakan uang itu bukan untuk dicintai, saudara. Ini berbeda loh. Kalau uang itu dipakai untuk meraih tujuan tertentu kan berarti uang itu yang kita perbudak. Uang itu yang bantu kita, seperti itulah. Tapi kalau dicintai, nah itu beda lagi. Makanya di sini dituliskan cinta uang itu akar segala kejahatan. Karena memang tidak wajar. Cinta uang itu jadi tamak tadi, saudara ya. Nah, lalu setelah kita menyadari akan hal ini, mari kita mengambil nilainya ini bagi kita. Dan harap dibaca kelanjutannya dari bagian firman Tuhan ini. Dikatakan di sana, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Memang ada semacam itu. Saya bisa menyebutkan lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 saudara ya. Jadi nanti kalau sudah direnungkan itu akar masalahnya akan ketemu di sana. Contoh, saya mengenal seseorang yang dulu sebetulnya mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dulu sebetulnya sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Tapi di instansinya, di lembaga di mana dia bekerja, itu mendapat tawaran kalau mau naik pangkat, mau menjadi kepala sebuah kantor di instansi tertentu. Ini bukan dongeng loh, ini terjadi sungguh-sungguh. Maka tawarannya adalah meninggalkan imannya. Dan itu dilaksanakan sampai tutup usia. Dia meninggalkan Yesus, tapi menjadi kepala kantor. Nah, sebetulnya jabatan kepala kantor itu yang diingini apa? Ya uangnya banyak kan, upahnya banyak. Jadi kalau kembali ke akar masalah, itu kembali kepada cinta akan uang. Itu cinta akan uang, itu dengan memburu uanglah dikatakan beberapa orang telah menyimpang dari iman. Lalu yang berikutnya dinyatakan di sana bahwa kecuali menyimpang dari iman juga menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, saudara. Ya. Jadi
yang disebut tamak akan uang itu kalau orang nanti sudah tergila-gila dengan uang, apapun dilakukan dengan menyiksa diri berbagai-bagai duka kepada diri orang yang bersangkutan. Mungkin tidak banyak dari kita yang menyadari, tapi paling tidak kalau kita merenungkan contoh ekstrim, ya, bagaimana dengan orang-orang yang menjual diri, ya. Bahkan kalau saudara meneliti di media sosial kita itu sekarang ini ada dinyatakan semacam itu, banyak, ya, saya menemui banyak. Jadi orang-orang yang sampai menjual diri, kalau ditanya kenapa, yang mendorong itu faktor apa? Faktor ekonomi, faktor mencari uang. Dan kalau sudah mencari uang, kalau tadinya itu bilang kekurangan untuk hidup, nah lalu akhirnya bisa kaya, bisa membeli mobil dan sebagainya dari menjual diri, tapi ya tidak berhenti itu. Kan berarti jadi kejahatan kalau sudah seperti itu. Ya, membawa orang kepada ketidaktaatan atau ketidakkudusan di hadapan Tuhan. Nah, bagi orang beriman, kita yang hidup di dalam perjanjian baru, yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memiliki imam besar agung, yaitu Tuhan yang kita kenal dalam nama Yeshua HaMashiach atau Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan akan hal ini, ya, memahami akar segala kejahatan. Mencari uang boleh dan bahkan harus. Mengumpulkan uang tidak berdosa. Tapi kalau tamak akan uang, dan di sini dikatakan cinta uang, hati-hati, karena ini oleh firman Tuhan diberitakan menjadi akar dari segala kejahatan. Orang beriman jagai diri supaya kita jangan sampai terjebak menjadi tamak atau cinta uang, lalu jatuh ke dalam banyak kejahatan. Tetaplah ingat, uang itu adalah sebuah sarana, sebuah alat. Bahkan mari kita mencari uang, mengumpulkan uang boleh, mengkoleksi boleh, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu tujuan utama kita. Sepertinya kalau saya berkata seperti ini, tidak setiap orang bisa menerima, ya. Kok semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya memang orang beriman seperti itu. Orang beriman yang sungguh-sungguh mestinya hidup ini fokusnya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hidup kita menyimpang dari situ, ya nanti akan kita rasakan akibatnya, saudara, ya. Ya, kita hidup ini diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Orang beriman diberi keselamatan itu bukan sekedar untuk diselamatkan, tapi kalau yang namanya menjadi murid Kristus itu mestinya akan hidup seperti gurunya. Dan murid itu mengamalkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Itulah murid Kristus. Nah, saudara dan saya hanya sebagai orang beriman biasa atau sebagai murid Kristus. Murid Kristus, mari kita jangan cinta atau tamak akan uang, tapi gunakan uang yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk memuliakan namanya. Maka hidup kita akan diberkati. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara. Hari ini saya menerima kabar dari Jakarta yang kita doakan setiap hari. Saudara Robi Rupa Uli yang ada di rumah sakit ternyata sudah dipanggil Tuhan. Kehendak Tuhan berbeda, ya memang itulah, ya, kita wajib meminta. Saya seringkali berkata bahwa sepanjang masih ada napas kehidupan tidak salah kalau kita meminta kesembuhan dari Tuhan. Tapi intinya sekali lagi, seringkali saya juga menggarisbawahi dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita dan kita diberi kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi nanti kita akan mendoakan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Robi Rupa Uli di Jakarta, ya, karena ini yang meminta untuk didoakan adalah ada saudaranya, ya, saudara-saudara saya yang minta yang bersangkutan didoakan. Jadi
saya akan mendoakan kalau ada permintaan. Memang seperti itu yang terjadi di doa malam. Jadi kita akan mendoakan kalau yakin betul bahwa mereka juga percaya dan membutuhkan doa kita. Kalau orang tidak membutuhkan doa kita, ya tentu saja ya tidak kita doakan. Di rumah sakit itu ada ratusan bahkan mungkin ribuan orang sakit gitu. Tapi kan tidak semua kita doakan, saudara. Yang kita doakan adalah mereka yang percaya dan mempercayakan kepada kita untuk kita bawa dalam doa. Ya. Kita akan pujikan, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, dan kita akan mempersembahkan doa atau melayani Tuhan dengan doa, termasuk membawa doa syafaat dan nama-nama dari saudara-saudara kita yang minggu ini masih harus didoakan. Haleluya. Kuduskan tempat ini dan kita akan berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami datang kepada Tuhan dalam doa. Dalam segala keterbatasan kami percaya akan kasih karunia Tuhan dan kuasa Tuhan yang besar yang dianugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan sehingga kami dapat merenungkannya menjadi sebuah nilai kunci-kunci keberhasilan yang Tuhan anugerahkan melalui firman-Mu ini. Kami menyerahkan oleh pimpinan Roh Kudus yang dominan atas kami, membawa kami kepada pengertian lebih lagi, sehingga Tuhan semakin dimuliakan dan kami semua diberkati Tuhan. Tuhan, sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang dalam minggu ini nama-nama mereka harus kami panjatkan dalam doa karena membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Dan kami secara khusus berdoa untuk nama-nama yang akan kami panjatkan ini untuk Tuhan memberikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami seru, dalam nama Yeshua HaMasiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Kadiat, semuanya di Purwodadi, juga untuk saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami anak Alek Giovano Wibowo di Salatiga, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami Sugiem Jaya Suwarno, semuanya di Yogyakarta, saudara kami Edita Karyanto yang ada di rumah sakit di Semarang. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Dan kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Robi Rupa Uli yang senantiasa kami doakan dalam doa-doa kami juga, khususnya Ibu Tutut Ratnaningsih. Kami menyerahkan Tuhan yang
memberikan ketabahan, kekuatan, penghiburan, dan iman yang tetap teguh kepada Tuhan dalam hari-hari ini. Berkati semua yang dilaksanakan sehingga sampai penguburan besok hari Minggu, semuanya dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain pergumulan tentang kesembuhan dan kesempurnaan pemulihan jasmania, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri, saudara kami Ananda Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi, pergumulan dari saudara kami Kristina Indri Nugrahini, pergumulan dari keluarga Pujio di Purwodadi. Kami menyerahkan Tuhan yang menjawab doa mereka ini, Tuhan yang memberi sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga setiap hari kami boleh bersekutu, merenungkan firman Tuhan, bahkan melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua dan kami mohon Tuhan menyempurnakannya sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hal-hal yang baru, sehingga kami boleh hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Usia boleh bertambah, zaman boleh berubah dan berlalu, tapi kami mengandalkan kasih karunia dan kuasa Tuhan yang akan memberikan terus kepada kami pertolongan, sehingga hidup kami benar-benar semakin berkemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur setiap hari kami semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki optimisme dan antusiasme, memiliki semangat dan gairah untuk menyambut kemenangan hidup, menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara. Saya izinkan tetap mengulangi bahwa doa malam ini dilaksanakan setiap hari. Pagi hari namanya doa pagi jam 5 pagi, dan doa malam jam 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kita mengadakan persekutuan bersama-sama, kita menyatukan hati antara setengah jam sampai 40 menit itu ya. Kita merenungkan firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan doa. Nah, silahkan kami tetap mengharapkan dukungan Anda dengan masuk di mekanisme chatting dan juga membagikan kepada saudara-saudara di lingkungan Anda, sehingga lebih banyak lagi yang bersama dengan kita diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.